kelompok 3 yang beranggotakan akan menjelaskan apa itu penyakit paru obstruktif kronik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu PPOK. PPOK sendiri singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik. PPOK merupakan suatu penyakit yang dapat dicegah dan diobati ditandai dengan adanya hambatan aliran udara yang perspektif atau terus-menerus dan bersifat progresif. Disebabkan oleh adanya reaksi inflamasi yang berlebihan terhadap partikel ataupun zat yang berbahaya. Selanjutnya itu ada gejala PPOK. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh PPOK adalah yang pertama itu ada sesak. Sesak yang dirasakan sepanjang hari dan dirasakan terus-menerus dan bertambah berat dengan seiring berjalannya waktu. Sesak juga dapat bertambah berat dengan adanya aktivitas yang berlebih. Yang kedua itu ada batuk kronis atau batuk yang lama dengan jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Batuk tersebut hilang timbul, bisa disertai dengan dahak ataupun tidak dengan dahak. Terkadang bisa juga didapatkan nafas bunyi atau mengi. Setiap batuk kronis dengan produksi dahak atau sputum yang berlebih bisa mengindikasikan seseorang menderita PPOK. Lalu ada juga gejala non-spesifiknya yaitu lesu, lemas, susah tidur, mudah lelah, dan depresi. Risiko penyakit PPOK yang pertama itu ada kebiasaan merokok, yang kedua ada uap, asap, dan kimia, yang ketiga ada polusi dalam ruangan, yang keempat ada polusi luar ruangan seperti asap atau bakaran, yang kelima ada riwayat penyakit nafas yang berulang. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk menunjang diagnosis PPOK? Yang pertama itu adalah spirometri. Spirometri adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengatur secara objektif kapasitas atau fungsi paru atau ventilasi pada pasien dengan indikasi medis. Alat yang digunakan disebut spirometer. Yang kedua, ronsen atau CT scan dada. Pemeriksaan radiologi yang dapat dilakukan pada PPOK adalah fotoronsen toraks dan CT scan toraks. Pada fotoronsen toraks antero-posterior lateral dapat ditemukan hiperinflasi paru, hiperlusensi, diafragma tampak datar, bayangan jantung yang sempit, dan gambaran jantung seperti pendulum atau teardrop appearance. Pada PPOK tipe bronkitis kronis dapat ditemukan pertambahan corak vaskular paru dan kardiomegali. Pemeriksaan CT scan toraks dapat membantu dalam mendiagnosis berbagai tipe dari PPOK. CT scan lebih spesifik dalam mendiagnosa emfisema jika dibandingkan dengan foto toraks polos. Yang ketiga itu ada terapi, edukasi dan motivasi untuk berhenti merokok. Yang pertama itu ada farmakoterapi seperti bronkodilator, steroid, mukolitik, dan antioksidan. Yang kedua ada terapi non-farmakologis seperti rehabilitasi, latihan fisik, latihan pernafasan. Yang ketiga ada terapi oksigen jangka panjang atau 15 jam sehari pada PPOK stadium 3. Pengobatan penyakit paru obstruktif kronis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada obat-obatan. Obat sendiri terbagi atas bronkodilator yang dapat membuat pasien bernapas lebih mudah dengan mengendurkan otot di paru-paru dan memperlebar saluran udara. Selain bronkodilator, ada juga kombinasi bronkodilator dengan kortikosteroid inhalasi atau obat jenis steroid yang diberikan dengan tujuan mengurangi peradangan pada paru. Untuk pengobatan yang kedua adalah vaksin. Mendapatkan vaksin secara rutin setiap tahunnya juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah memburuknya kondisi dan gejala PPOK. Untuk pengobatan yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan terapi oksigen. Salah satu terapi yang dilakukan ketika kondisi pasien sudah cukup parah. Penyakit PPOK adalah penyakit yang menyebabkan seseorang kesulitan mengambil oksigen. Maka dari itu, ketika seorang pasien dalam kondisi parah, pasien terkadang membutuhkan tambahan oksigen melalui terapi oksigen secara rutin.